Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini yang kita akan bahas yaitu berkaitan dengan topik penelitian yang seringkali ditolak oleh beberapa dosen pembimbing. Nah, saudara pernah tahu nggak kalau misalnya ketika saudara mengajukan judul penelitian ataupun topik penelitian itu seringkali ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa saja penyebab kenapa topik penelitian atau judul skripsi yang saudara ajukan itu sering ditolak oleh dosen pembimbing. Yang pertama adalah topik itu atau judul yang saudara ajukan itu sudah terlalu banyak diteliti oleh orang lain. Nah, kalau sudah terlalu banyak diteliti oleh orang lain, berarti ketika saudara nanti melakukan penelitian itu seperti Anda mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Jadi hampir tidak ada manfaatnya. Jadi khusus untuk si pelaku peneliti, dalam hal ini adalah mahasiswa, begitupun dengan dosen pembimbing itu, khususnya untuk dosen pembimbing, itu mungkin tidak menarik bahwa kalau saudara tetap mempertahankan mau melakukan penelitian ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru itu sangat kecil. Oleh karena itu, saudara tidak perlu khawatir kalau kenapa tiba-tiba judul skripsinya itu ditolak, berarti mungkin termasuk di dalam satu dari apa yang akan saya sebutkan ini. Ya, jadi yang pertama tadi adalah topik ataupun judul penelitian saudara itu sudah sering dilakukan oleh orang lain atau sering diteliti oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, arah dari judul ataupun topik penelitian itu tidak jelas. Jadi di dalam sebuah judul itu kan terpenting harus bisa mengandung masalah. Itu yang kadang seringkali mahasiswa itu tidak paham bahwa di dalam kita membangun sebuah atau membuat sebuah judul itu harus ada masalah yang harus terpecahkan. Nah, di dalam topik ataupun judul penelitian, kalau misalnya saudara mengarahkan atau membuat sebuah judul penelitian itu tidak jelas, nah berarti judul ataupun topik penelitian saudara itu tidak mengandung masalah yang signifikan ya, atau yang lebih khusus. Jadi untuk membuat sebuah judul itu kita harus membuat judul secara general dulu, baru kita buat secara khusus ya. Kemudian yang ketiga, antara masalah dengan metode yang akan saudara pakai itu tidak sesuai ya. Jadi kalau misalnya judul itu sudah mengandung masalah, kemudian ditarik ke metode penelitiannya, dalam hal ini kita lebih mudah membuat sebuah variabel penelitian, itu akan lebih gampang kalau nanti judul penelitian saudara itu sudah nanti bisa diterima oleh dosen pembimbing. Jadi antara masalah dengan metode yang akan dipakai itu juga harus sesuai. Jadi kalau misalnya masalah dengan metode yang dipakai itu tidak sesuai, berarti sudah pasti judul saudara juga akan ditolak oleh dosen pembimbing. Kemudian yang keempat itu adalah skop penelitiannya itu terlalu kecil. Artinya skop penelitian itu bidangnya artinya terlalu kecil dan mungkin akan menyusahkan saudara ketika melakukan penelitian. Oleh karena itu sebaiknya kalau saudara mau membuat sebuah judul penelitian atau melakukan penelitian, nah itu disesuaikan dengan kemampuan saudara ya. Jadi minatnya di bidang apa, kemudian Anda melakukan penelitian terkait dengan penelitian yang akan saudara lakukan, dan saudara bisa menikmati atau enjoy di dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, banyak beberapa kasus yang terjadi bahwa ketika melakukan penulisan ataupun mengajukan judul itu seringkali sudah ditentukan oleh kampus dosen pembimbingnya, sehingga seringkali tidak sesuai dengan
harapan mahasiswa. Nah, itu tergantung dari kebijakan mahasiswa, tergantung dari kebijakan kampusnya. Namun, pada video berikutnya saya akan kasih tips bagaimana biar dosen pembimbing yang saudara inginkan itu tetap akan menjadi dosen pembimbing saudara. Dan kalau saudara ingin berkonsultasi ya, baik itu one by one ataupun secara grup terkait dengan skripsi ini, Anda bisa lihat di link di TikTok saya. Nah, nanti kita akan lebih luas membahas tentang dunia skripsi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.